Ini sudah 52 dilaporkan dan ini menjadi kekhawatiran kita juga ya, karena tahun kemarin 54 kasus, ini masih di bulan November sudah 52 kasus. Mudah-mudahan stop, tidak nambah lagi, amin. Berikutnya untuk penanggung jawab program kekerasan terhadap perempuan dan anak di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes ini, memang kami belum ada SK untuk penanggung jawab program KTPA. Perempuan dan anak ini RSUD Brebes dan RSUD Bumiayu, ini dua rumah sakit yang kemarin juga sudah mengikuti pelatihan. Kemudian di rumah sakit ini belum ada pusat pelayanan terpadunya. Nah, ini nanti juga PR ya, kalau memang di rumah sakit harus ada PPT, pusat pelayanan terpadu. Kemudian semua puskesmas merupakan puskesmas dengan mampu tata laksana KTPA yang ada di masing-masing kecamatan. Berarti dari 10 yang dilatih ini mewakili kecamatan, 10 kecamatan ya Mbak ya. Ya ini meskipun baru 10, mudah-mudahan nanti bisa menjadi puskesmas mampu tata laksana KTPA untuk 17 kecamatan. Lanjut, ini sumber daya manusia untuk bidang kesehatan di DP3KP mungkin sudah sering ya Pak ya untuk lintas sektornya, tapi untuk yang dan di situ kesehatan masuk. Tapi kalau yang spesifik untuk kesehatan berarti kami leadingnya ini memang belum pernah. Kemudian untuk Satgas KTPA sendiri di Kabupaten Brebes sudah ada di Dinas DP3KB. Kesehatannya di semua Satgas sudah berjalan. Nah, ini memang dukungan dari BPJS untuk pembiayaan ini mungkin kita perlu advokasi ya, biar ada karena kalau di ICD-10-nya kan memang nggak bunyi ya, sehingga ini mungkin perlu dari pusat ini biar secara nasional ada support untuk BPJS, karena tentunya ini sangat membantu. Belum optimal atau bisa dikatakan seperti itu, tapi mungkin kalau yang dari DP3KB-nya sendiri sih saya kira sudah berjalan. Oh sudah ya Mbak? Ya. Masalah untuk masalah dan solusi terkait dengan implementasi pasca pelatihan ini, masalahnya belum semua tenaga aktif ya, informasi terkait dengan program KTPA ini memang harus terus-menerus kita gaungkan agar masyarakat juga semakin aware untuk bisa melaporkan jika terjadi kasus kekerasan. Berikutnya ini solusi dari masalah tadi tentunya terkait dengan pelatihan yang belum merata semua, ini bisa dilakukan orientasi atau sosialisasi untuk membekali tenaga kesehatan di vaskes yang lain terkait KTPA. Kemudian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, ini juga perlu sosialisasi pada masyarakat tentang KTPA. Ini mungkin dari DP3KB saya kira juga sudah cukup masif ya Pak ya untuk di masyarakat. Sayangnya kita belum ada UPT ya untuk PPA-nya yang ada, dan ini mudah-mudahan meskipun belum maksimal ya yang kami lakukan, setidaknya ini menjadi awal yang baik untuk nanti kita meningkatkan lebih jauh lagi peran kami di bidang kesehatan dalam pelayanan kesehatan pada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah kepada beliau Ibu Dr. Ratih Rahayuningsih. Kami persilakan. Sekarang belakang sudah hampir penuh, berarti mungkin nanti FGD-nya bisa dijalankan ya Bu ya. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman dari pemerintah Kabupaten Brebes. Sebelum ya sambil di ini enggak apa-apa Mbak ya. Sebelum kita mulai, untuk tema saya itu gambaran pelayanan KTPA ya.
Jadi untuk bidang kesehatan kita fokusnya ada di pelayanannya, pelayanan kesehatan, penanganan kekerasan ya. Di kesehatan kita tidak keluar jalur Bapak Ibu ya. Kemudian data yang kami dapatkan di tahun 2023, saya dapat dari teman yang mengampu di tahun 2023 nih, karena saya masuk di 2024 di bidang ini. Sebelumnya saya di perumah sakitan ya. Ini ada 19 kabupaten kota. Ada Pati yang sudah dilatih, kemudian Kebumen, Banjarnegara, Banyumas, Kabupaten Pekalongan, Cilacap, Demak, Wonogiri, Kota Magelang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Wonosobo, Klaten, Kota Pekalongan, Kabupaten Temanggung, Rembang, Banjarnegara, Cilacap, Jepara, Batang, Purworejo, Blora, serta yang ini adalah Kabupaten Brebes. Jadi belum semua kabupaten kota itu mendapatkan pelatihan KTPA ya. Kemudian untuk Jawa Tengah sendiri, kami tidak ada pelaporan KTPA secara manual atau online karena pelaporan ini sudah tersentral di Simfoni PPA. Berkaitan dengan kerentanan, kelompok rentan ya. Nah, kelompok rentan ada di situ. Datanya pun saya lihat yang mengisi masih 1-2 kabupaten Bapak Ibu. Artinya apa? Bahwa kita sendiri kami memfasilitasi ya, istilahnya dalam bentuk masih pertemuan yang ringan, itu penganggaran bersamaan dengan kegiatan pembinaan pendampingan. Jadi kalau misalkan ya, kami juga ada disabilitas yang di seksi kami, pertemuan kalau misalkan pertemuannya itu pelayanan kesehatan ibu anak atau remaja atau usia reproduksi, ditambah saja judulnya nanti disabilitas boleh, kemudian koma KTPA. Lah itu caranya kita memasukkan sebuah kegiatan atau sub-sub kegiatan agar bisa terangkul di dalam program kita, meskipun pertemuan kita juga tidak banyak. Untuk ini baru akan memulai, karena apa? Proses orientasinya baru saja selesai dilaksanakan di Bapelkes kami, kemudian di beberapa kabupaten kota yang kami datangi untuk kami fasilitasi. Yang kami hormati dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah, hadir Ibu Dr. Ati. Yang kami hormati Kepala Dinas Kabupaten Brebes dan seluruh yang hadir, baik dari unsur OPD maupun dari jajaran di Kabupaten Brebes seperti apa ya. Itu untuk menyampaikan itu aja sudah butuh waktu ya. Nah, ini gambaran Brebes, tantangan Brebes ini memang luar biasa ya, penduduknya terbanyak se-Jawa Tengah ya, terbanyak se-Jawa Tengah, itu hampir ya perempuan itu 1 juta sekian. Nah, ini tantangan. Di samping jumlahnya besar, diakui juga terkait dengan indeks pembangunan keluarga maupun indeks pemberdayaan perempuan, itu juga. Dan kemudian ini terkait nanti untuk tahun 2023-2026 nanti Brebes ini permasalahannya masih banyak ya. Tadi terkait dengan IPM Brebes juga ya, sebelum tahun 2023 IPM Brebes itu nomor 35 dari 35 kabupaten kota. Itu sudah menggambarkan di tahun 2023, 2024 ya, 2024 ini sampai bulan Oktober ini sudah 88. Ini faktor karena memang nah ini di Brebes ini ada 17 kecamatan. Ada 17 kecamatan yang terbanyak itu adalah yang terbanyak. Ini ada
di Kecamatan Brebes. Berarti ibu kotanya Brebes ini Kecamatan Brebes. Nah ini Brebes ini angkanya itu yang perempuan ada 5. Nah yang usia 31 sampai 40 itu ada 12 pada perempuan, ya, laki-laki kosong. Kemudian pada usia 41 sampai 50 ini untuk laki-laki kosong, perempuan ada 6. Nah, ini yang menarik usia 51 sampai 60. Ini pada laki-laki kosong tapi perempuan ada 2 ya. Jadi usia sudah cukup, berarti kan masuk kalau 51 sudah pralansia ya, tapi masih ada tindak kekerasan. Nah ini yang melapor itu perempuan ada 2. Nah, dan yang 61 sampai 70 ini masing-masing kosong. Apakah benar-benar tidak ada atau mau lapor malu ya, sehingga tidak ada laporan. Ini gambarannya ya, karena diminta kami menyampaikan gambaran. Nah terkait dengan pelayanan dengan yang terkait dengan kekerasan. Nah, selama ini DP3KB yang diberi kewenangan amanat ya terkait dengan perlindungan perempuan dan anak ya, ini kerjasama dengan jajaran Dinkes. Kami mengaku sudah bagus ya. Nah, ini terkait dengan tadi biaya ketika ada tindakan ya, atau butuh visum ke rumah sakit Brebes itu gratis gitu. Gratis. Nah, ini kalau misal ke depan ini rumah sakit nanti walaupun sudah terbentuk UPTD PPA, PPT Tiara tetap kita berdayakan lalu lama ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugroho Tanjung selaku Kasipidum Kejari Brebes. Di sini saya akan sedikit menyampaikan unek-unek saya di Kabupaten Brebes. Perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban anak lumayan banyak Ibu. Rata-rata SPDP surat pemberitahuan di bulannya penyidikan dari penyidik rata-rata 1 bulannya 5 perkara. Di sini tadi Pak Kepala DP3KB menerangkan pendampingan pada saat korban melapor ke polisi. Tapi pada saat proses penegakan hukum di persidangan, kalau saya melihat dan mendapat laporan dari jaksa-jaksa saya, belum adanya pendampingan dari pemerintah daerah. Padahal pendampingan dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Dalam hal ini apabila korban seorang anak mengalami kekerasan seksual, pasti dia mengalami trauma seksual, sehingga di sini APH tidak hanya menghukum terdakwa, tersangka atau terdakwanya saja, tetapi memulihkan keadaan semula si korban. Kadang selama ini kita mengesampingkan korban, cuma udah pelakunya dihukum seberat-beratnya. Kalau menurut saya malah yang kita harus pertimbangkan juga si korban ini. Berarti lanjut ya. Ini selama ini dari bidang PPA ketika berkomunikasi ya, koordinasi dengan jajaran Polres ya, melalui PPA ya. Unit PPA ini informasinya ya baik-baik, sampai sekarang juga baik ini. Ini ternyata ini ada masukan dari Kejaksaan. Segera nanti langkah dari kami dari DP3KB ya, ini sampai kepada pendampingan sampai ke persidangan. Siap 5 turun Nugroho masukannya ini. Menanggapi usulan dari Bapak Nugroho dari pengadilan Pak Kejaksaan, ya selama ini saya pribadi nih Pak, kadang beberapa kali saya pendampingan korban di saat mau ada pengadilan itu, ada pengadilan tapi pendampingan tersebut manakala ada informasi dari Polres mengabari kalau hari ini mau ada pengadilan si pelaku terhadap korban tersebut, mohon pendampingan dari DP3KB untuk mendampingi si korban begitu. Tapi kalau tidak ada permintaan tersebut, kami tidak mengetahui tersebut, jadi kami tidak mendampinginya. Selama ada permintaan dari Polres, kami tindak lanjuti untuk pendampingan di pengadilan. Itu
berbeda dengan penanganan kasus masalah lain ya, gitu ya. Karena dalam penanganan kasus kekerasan kita mengutamakan satu adalah kerahasiaan ya. Kerahasiaan, karena kerahasiaan itu kan kalau korban terus korban itu kan merasa kalau mengalami kekerasan itu kan dia mengalami suatu musibah, aib ya, aib, dan itu nggak ingin diketahui orang lain ya, karena bisa saja pengadilan tanya lagi waktu itu kejadiannya gimana. Nah itu orang satu kali aja sudah trauma, apalagi dia disuruh mengingat-ingat kejadian waktu dia itu sangat trauma. Betul Bapak bilang, sangat trauma. Makanya koordinasi di antara kita ini penting, di antara aktor-aktor atau sektor-sektor yang mempunyai tugas untuk memberikan bantuan ya. Itu kan sektor yang memberikan bantuan itu banyak ya, begitu kan. Nah inilah pentingnya kita berkoordinasi di sini. Nah mungkin apakah di sini Pak sistem peradilan anak nggak diterapkan ya? Ya, jadi kan untuk sistem peradilan anak tentunya ada perlakuan-perlakuan khusus ya terhadap anak. Jadi itu ya, memang penanganan kasus kekerasan itu sedikit berbeda. Jadi ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang ya, sesama sektor yang memberikan penanganan ini. Kalau bisa memang, karena di sini belum terbentuk, mungkin mohon nanti DP3KB sebagai leading sektor Pak, bisa gimana Pak, mekanisme koordinasinya seperti apa supaya ya korban itu tidak kayak udah jatuh tertimpa tangga gitu. Ya mungkin itu ya salah satu prinsip. Sebenarnya banyak sih prinsip-prinsipnya, kerahasiaan, secondary rape, terus kemudian tidak saya nggak hafal. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kita patuhi ya untuk penanganan korban seperti itu. Mudah-mudahan ini menambahkan. Terima kasih. Ini tahun 2023. Ini yang melapor. Ini ada 83, dan ternyata itu kasus yang banyak antara anak dan gender ini anak lebih banyak. Ya lebih banyak. Kemudian kasus yang terbanyak ternyata kekerasan seksual. Ya ada 60%. Ya ini yang terbanyak ya, yang terbanyak. Nah ini fisikis, yang untuk fisik 13%, yang psikis itu berapa itu? 13 ya atau 19? Kok nggak bisa dibaca?